Kenali bahayanya, pahami risiko bencana, dan sadar bencana. Halo Sobat PMI, Siamo Tuti Fratelli, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Selamat datang di Bincang PMI episode kedua. Di episode kedua kali ini kita bertepatan lagi dengan peringatan bulan PRB atau pengurangan resiko bencana, atau dikenal juga dengan International Day for Disaster Risk Reduction, yang biasanya diperingati di minggu kedua bulan Oktober. Makanya kita sudah menghadirkan narasumber yang expert dalam bidang kebencanaan. Ada Bapak Dr. Arief Rianto Budi Nugroho STMSI. Selamat datang Bapak di Bincang PMI. Terima Gimana kasih. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sehat semua juga. Di tengah cuaca Jogja yang panas ini tetap semangat ya Pak? Iya, semangat ya ini. Dampaknya saya juga suaranya agak hilang. Ya, maaf nih. Iya Pak. Iya, baik. Semoga sehat selalu. Amin ya, Oke. begitu juga teman-teman juga sehat selalu. Amin. Ya. Untuk Sobat PMI, Pak Arief Rianto adalah Kepala Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul ya Pak? Betul. Yeah. Menjadi Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Pak, itu Yeah. kan ada kisahnya nih Pak, ada perjalanannya. Iya. Itu memang Bapak dari awal konsennya di bidang penanggulangan bencana. Ya. Itu kira-kira bagaimana Pak kisahnya dan sudah berapa lama berkecimpung di bidang kebencanaan? Ya, baik. Terima kasih Sobat PMI. Salam kemanusiaan, salam tangguh, dan ini sangat berbahagia sekali saya juga bisa berjumpa dengan Sobat PMI semua dalam rangka nanti ini adalah bulan pengurangan risiko bencana, gitu ya. Ya, baik. Saya concern di penanggulangan bencana ini memang sejak awal tahun 2000-an ya. Tahun 2000, dulu ya, okay. tahun 2000-an saat itu memang sebelum bencana tsunami dan gempa bumi Aceh. Itu juga sudah ada embrio, karena juga saya juga berjimpungan di lembaga di kampus yang untuk penanggulangan bencana. Itu memang masih awam sekali ya, tapi begitu ada bencana tsunami Aceh 2004, kemudian justru di gempa bumi 2006 di Jogja dan Klaten gitu ya. Nah itu menambah, wah ternyata memang harus pengurangan risiko ataupun penanggulangan bencana di Indonesia ini masih memang butuh sekali diperhatikan. Ternyata yang memang dari hari ke hari ini juga bencana yang ada di Indonesia sangat luar biasa, frekuensinya semakin tinggi, dan alhamdulillah di Yogyakarta ini semua stakeholder ya atau para pihak yang concern pada penanggulangan bencana ini sangat banyak sekali, karena didukung oleh pengalaman-pengalaman yang ada. Itu juga teman-teman lembaga-lembaga lain juga yang berkegiatan di penanggulangan bencana itu juga sangat banyak sekali berkoordinasi. Betul, ya. Kalau sebelum kita lebih jauh lagi Pak ke penanggulangan bencana, ke mitigasi mungkin pengertian dari bencana dulu Pak. Oh ya, baik. Jadi memang banyak sekali yang dipikirkan orang ya awam ya, masyarakat umum itu kalau bencana itu apa sih ya, pokoknya yang penting dari banjir ya ataupun gempa bumi atau tsunami ya. Tapi sebenarnya tidak hanya sebatas itu, karena kalau untuk pengertian bencana itu kalau saya mendefinisikannya itu dari beberapa poin itu. Jadi nanti mungkin ada 4 poin yang sangat mudah sekali diingat ya. Jadi kalau bencana itu adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa. Nah, jadi tidak hanya satu peristiwa saja, tapi juga bisa rangkaian beberapa peristiwa juga. Contohnya misalnya gempa bumi nanti bisa dilanjutkan dengan tsunami. Nanti rangkaian. Jadi ada rangkaian. Kemudian nanti banyak sekali nanti banjir, kemudian juga longsor. Nah, itu rangkaiannya itu. Sehingga tidak hanya satu. Nah, kemudian dari peristiwa tersebut itu mengapa sih kok dijadikan definisinya sebagai bencana? Ya karena peristiwa tersebut nanti mengganggu dan mengancam
penghidupan dan kehidupan masyarakat. Ya, jadi kalau peristiwa tersebut tidak mengganggu, tidak mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat, ya berarti belum masuk kriteria di bencana. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian poin ketiga, faktornya apa? Nah, ini karena faktor alam, faktor non alam, dan atau faktor manusia sendiri. Ternyata bencana itu disebabkan oleh faktor manusia juga. Ya, jadi faktor alam non alam itu nanti tergantung dari bahayanya tadi itu. Ya. Kemudian setelah kita ketahui faktor, nah ini yang poin yang ketiga ini, rangkaian atau peristiwa tersebut menimbulkan dampaknya apa? Nah, ini yang pertama itu nanti ada korban jiwa. Nah, kemudian ada kerugian harta benda, kemudian ada kerusakan lingkungan, dan terakhir dampak psikologis. Nah, jadi kalau tidak ada dampak yang yang di manusia, kemudian harta benda, lingkungan, dan psikologis, itu belum bisa dinyatakan sebagai kerugian bencana. Ya, seperti itu definisi dari itu di Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu sudah disebutkan. Ya. Berarti ada dampak tadi ya Pak, ada Iya, risiko. betul. Gitu. Iya, iya. Kalau Ya. untuk kita sendiri Pak sebagai masyarakat awam ataupun lembaga yang mengelola atau Pak Arif sendiri sebagai praktisi, itu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko bencana itu? Iya, baik. Jadi dalam pengurangan risiko bencana itu nanti lebih banyak ini adalah merupakan paradigma yang baru ya setelah kejadian besar di Indonesia, tsunami Aceh 2004 itu merubah paradigma untuk penanggulangan bencana. Jadi penanggulangan bencana sebelum ada Undang-Undang Penanggulangan Bencana tahun 2007 itu paradigmanya adalah kita reaktif responsif. Jadi ada bencana baru kita tanggulangi atau kita tangani. Nunggu ada dulu. Iya, betul. Jadi setelah ada bencana baru kita tangani. Ya, tapi dengan adanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan ini juga merupakan paradigma baru, ternyata bencana itu bisa kita kurangi risikonya. Jadi risiko-risiko bencana yang ada, ya tadi saya sampaikan dampaknya, misalnya korban jiwa, kerugian materi, kemudian ada kerusakan lingkungan dan dampak psikologi tadi, itu sebenarnya bisa kita kurangi risikonya, ya bisa diperkecil jika dengan kegiatan-kegiatan yang sebelum bencana itu kita lakukan. Ya, nah gini, ya betul. Jadi lebih menarik lagi ini. Jadi kalau penanggulangan bencana itu ada 3 tahapan. Jadi pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Ya, nah pengurangan risiko bencana ini memang dari 3 tahapan tersebut melingkupi semua. Oh, melingkupi ya, saat bencana dan betul, tetap ada. Nah, namun porsinya memang kalau pengurangan risiko bencana itu lebih besar kegiatannya dilakukan di pra bencana. Nah, di pra bencana itu tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatannya bisa dilakukan dengan salah satunya nanti banyak sekali ya, itu nanti ada pencegahan, ya, kemudian ada mitigasi. Ya, kemudian ada kesiapsiagaan. Nah, terakhir nanti adalah peringatan dini. Ya, jadi peringatan dini ini kegiatan yang dilakukan itu sudah ada potensi-potensi yang akan terjadi bencana. Nah, ini yang kegiatan pra bencana. Nah, dari yang saya sebutkan di kegiatan pra bencana itu, nah ini porsi seluruh masyarakat, elemen itu juga nantinya kalau ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan, apabila terjadi bencana, ya itu nanti risikonya akan kecil. Ya, karena sudah memiliki kapasitas. Ya, jadi komponen dari risiko bencana itu kan juga selain dari mempunyai kapasitas, kerencana, ancaman yang ada. Nah, ini nanti kita kupas lebih banyak lagi. Di Jogja itu ternyata bahaya ancamannya itu banyak sekali. Nah, itu jelas itu tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa ditiadakan, tapi kita bisa hanya mengurangi, ya, mencegah. Nah, itu kegiatan-kegiatan di pengurangan risiko bencana.
Tadi menarik nih Pak, Ya. potensinya di DIY itu banyak. Nah itu Ya, apa betul. saja itu Pak? Iya, menurut kajian risiko bencana yang sudah dilakukan oleh BPBD DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, itu memang di DIY itu ada 12 bahaya atau ancaman 12. yang nanti berpotensi menjadi bencana. Nah itu juga nanti masih ada tambahan-tambahan yang lain juga. Nah dari 12 itu dari sektor atau di sebelah utara sampai selatan maupun dari barat sampai timur itu Ada ada semua. semua. Iya, ya kalau mau disebutkan satu persatu ya memang dari utara itu ada Gunung Merapi, potensinya untuk erupsi. Iya. Ya kemudian juga nanti ada gempa bumi untuk seluruhnya itu gempa bumi, kemudian ada longsor, ya kemudian ada banjir. Iya. Kemudian ada kekeringan, Kekeringan. iya itu yang hidrometeorologis, Iya. ya itu banjir, kekeringan, longsor. Nah, jangan lupa di kota itu sepertinya di tengah aman. Kayaknya Tapi aman ya Pak. Tapi cuaca ekstrim, Oh. ya itu kalau di pas cuaca ekstrim itu ada angin kencang, ya angin kencang ya itu bisa berpotensi menjadi bencana juga, ya. Berarti dari seluruh kabupaten kota yang ada di DIY ini Mhm. yang paling tinggi potensinya Pak, yang di mana Pak? Waduh. Baik, jadi kalau dari sisi potensi bencana ya semuanya memang semuanya ada. Ya, bahkan tadi yang belum saya sebutkan kebakaran. Nah, kebakaran itu walaupun kota tidak punya hutan, lahan yang lain-lainnya, tapi pemukiman yang padat itu juga berpotensi lagi. Kemudian di kota itu juga kegagalan teknologi. Tadi jadi ada industri, kemudian ada tempat-tempat yang memang berisiko seperti kalau di Jalan Babarsari itu dahulu ada Badan Tenaga Nuklir itu nasional. Nah sekarang sudah menjadi BRIN ya itu di situ ada reaktor nuklir. Nah, berpotensi juga ya Pak? Berpotensi juga nanti kegagalan teknologi dan kita sudah pernah simulasi di situ. Iya, jadi kegagalan teknologi itu juga berpotensi ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Ya, itu. Kalau untuk saat ini Pak, berarti kan lagi banyak kekeringan. Betul. Kekeringan mungkin di Gunung Kidul, Ya. Kulon Progo. Ya. Itu di PMI DIY sendiri punya program Siaga Tirto Aji. Nah, Betul. itu bagaimana Pak mekanisme pelaksanaannya dan Ya. sudah berapa yang mendapatkan bantuan distribusi air dari PMI DIY? Ya, baik. Jadi distribusi air bersih yang dilakukan oleh PMI DIY tentunya juga ini yang melaksanakan adalah kita mengordinasikan dengan PMI di kabupaten kota. Nah, ini yang menjalankan kegiatan ini yang sudah sampai saat ini itu adalah di PMI Kabupaten Bantul dan PMI Kabupaten Gunung Kidul. Ya, ini juga justru untuk di PMI Bantul itu kegiatan sudah sejak awal Januari 2023 ini. Iya betul, sampai Oktober 2023 ini masih berjalan. Iya berjalan. Nah ini sampai saat ini Oktober 2023 ini dari dua kabupaten ini sudah kita mendistribusikan sejumlah hampir 2,9 juta liter air. Ya. Kemudian juga untuk penerima manfaatnya itu kita sudah bisa melayani 61.000 jiwa orang yang membutuhkan. Iya, yang kita drop atau berikan air. Nah ini juga tentunya kita juga didukung oleh sarana prasarana yang ada. Ya kita mempunyai armada tangki itu sebanyak 8. Iya, kemudian mobil tangki, kemudian mobil-mobil pickup yang bisa kita muat tandon-tandon air itu juga bisa kita mobilisir dan kita sudah distribusikan itu. Dan Kabupaten Bantul ini yang sudah sangat banyak untuk distribusi rutin untuk distribusi air bersih ini dan masih berlanjut ya Pak? Iya, masih berlanjut sampai saat ini. Gitu. Untuk
untuk persoalan kekeringan sendiri Pak, selain memberi bantuan distribusi air bersih, mungkin dari PMIDA juga punya strategi agar masyarakat itu bisa mulai menangani permasalahan ancaman kekeringan ini secara mandiri gitu. Ya baik, memang untuk kegiatan penanggulangan kekeringan ini memang tidak bisa secara, ya memang karena kegiatan bisa rutin ya tahunan atau dalam kondisi musim kemarau itu ini nanti dari PMI juga mendesiminasikan atau mengarahkan lah, memberikan apa ya, solusi, bukan solusi ya, pokoknya nanti pengelolaan air ya itu biasanya nanti kalau pada saat di tempat-tempat yang sudah memang biasa kekurangan air ini biasanya kan sudah ada membuat tandon-tandon air atau bak ya atau penampung air hujan. Nah ini seyogianya memang manajemen atau pengelolaan ini pada saat hujan itu memang betul-betul dioptimalkan ya, jadi istilahnya memanen air hujan ya, jadi pada musim penghujan itu nanti di bak-bak ya atau penampungan air hujan itu betul-betul dibuka istilahnya untuk menampung, sehingga nanti pada saat kemarau atau sudah air sudah mulai kering atau kekurangan ya itu juga bisa digunakan. Nah itu salah satu kegiatan kita. Diseminasi. Ya kegiatan yang lain juga kita menyampaikan bahwa di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang di resapan hujan ya, daerah untuk tangkapan air hujan itu juga bisa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk bagaimana nanti air hujan itu bisa langsung masuk ke dalam bawah permukaan. Jadi disampaikan nanti bisa dengan dengan upaya-upaya menggunakan resapan, sumur resapan atau misalnya nanti biopori ya, sehingga nanti air itu tidak melimpas ya atau tidak mengalir hilang di permukaan. Nah, karena itu memasukkan air ke dalam atau ke bawah permukaan itu juga sangat bermanfaat sekali nantinya juga untuk di saat musim kemarau. Jadi istilahnya menabung, selain menabung di bak-bak penampungan di permukaan, itu juga nanti kita memasukkan air itu namanya menabung air tanah, untuk air tanah. Dan ini nanti tentunya yang menggunakan ya atau yang menghasilkan itu adalah nanti warga yang komunitas di bagian hilir. Ya di bagian hilir, karena air kalau di bagian hulu itu masuk ke dalam permukaan, di bawah permukaan itu nanti akan keluarnya di bagian hilir, sehingga itu memang harus ada komunikasi, harus ada koordinasi ya, saling pengertian ya, warga yang di hilir itu nantinya juga ada istilahnya komunikasi ke bagian warga-warga yang di hulu agar bisa mengisi air yang di atas itu ya nanti tidak mengalir di permukaan saja. Nah, itu nanti akan lebih bermanfaat di warga-warga di bagian hilir. Berarti masyarakat memang harus saling berkoordinasi juga. Betul, iya betul, iya. Oke, tadi kekeringan Pak. Kalau untuk potensi bencana yang lain di DIY itu tadi ada gempa, ada reaktor nuklir juga. Itu pengurangan risikonya bagaimana Pak strateginya? Ya baik. Saya kira untuk di sisi pemerintah yang sebagai penanggung jawab untuk penanggulangan bencana ini sudah sangat bagus kalau di daerah istimewa Yogyakarta, karena sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBD DIY), dan tentunya kegiatan-kegiatannya sebelum ataupun pra bencana ini juga sudah banyak sekali yang dilakukan dengan cara nanti sudah membuat dokumen-dokumen rencana kontingensi ya, itu untuk nantinya di masing-masing ancaman atau bahaya itu juga sudah semua ada ya. Kemudian wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang berpotensi bahaya itu nanti juga sudah dipetakan ya, sudah diidentifikasi. Kemudian nanti di masyarakat itu juga nantinya di wilayah yang
rawan bencana tersebut juga sudah diberi pelatihan. Masyarakatnya diberi pengetahuan, dan ini juga sudah menjadi program juga, dan kita juga kerjasama ya dari PMI, kemudian dari membantu pemerintah, itu ada program Desa Tangguh Bencana. Oh, Desa Tangguh Bencana. Betul. Berarti dibina gitu ya Pak? Iya, jadi nanti akan dibentuk karena desa atau kalau di sekarang kelurahan ya kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta ini sangat banyak, dan nantinya memang di satuan atau unit terkecil ya di wilayah, sehingga sudah dibentuk tim siaga bencana di masing-masing kelurahan tersebut. Kemudian nantinya jika ada bencana sudah bisa langsung bergerak. Dari PMI juga begitu, dari tiap Kapanewon ya atau di PMI kabupaten kota itu juga nanti sudah mengaktifkan ya teman-teman yang di PMI Kapanewon itu juga nantinya siap mendukung dan juga berkolaborasi dengan masyarakat atau komunitas-komunitas penanggulangan bencana di masing-masing wilayah. Biasa ya Pak, berarti ya. Jadi semakin banyak masyarakat yang kapasitas menghadapi bencananya nanti meningkat gitu ya, tidak kaget lagi. Iya betul. Tadi seputar pengurangan resiko Pak, sekarang move ke penanggulangan bencana. Oke. Kalau untuk misalnya ada terjadi bencana, nauzubillah ya, tidak mengharapkan, itu bagaimana mekanisme atau alur dari PMIDIY sendiri untuk kegiatan penanggulangan bencananya? Oke, baik, jadi kalau di PMI DIY ini sudah ada SOP ya, ada prosedur tetap untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat tanggap darurat. Ini nanti kita melihat daerah atau wilayah yang terdampak bencana tersebut. Kalau misalnya memang hanya terdampak di satu wilayah kabupaten, maka untuk penanggulangannya ya memang nanti dari PMI kabupaten tersebut yang akan menangani, dan kami di PMI DIY nanti akan membackup, dan apabila dari PMI yang terdampak itu juga sudah tidak bisa mengatasi, nanti akan kita bantu dengan koordinasi PMI kabupaten kota yang lainnya tentunya juga akan membantu. Nah ini nanti juga tentunya sudah ada, kita bentuk nanti ada tim tanggap darurat. Tanggap darurat. Iya betul. Nanti ada tim tanggap darurat yang pertama kali nanti jelas akan menerjunkan tim untuk kaji cepat atau asesmen ya, untuk asesmen, sehingga nanti akan mengetahui bagaimana dampak situasi terkini. Nah ini sesuai dengan ketentuan dari PMI pusat, itu Pak JK selaku Ketua Umum itu meminta jajaran seluruh PMI itu jika terjadi bencana di suatu wilayah itu paling tidak 6 jam itu 6 jam setelah terjadi itu harus sudah ada relawan personil PMI yang sudah ada di lokasi. Luar biasa cepat banget. Iya, jadi karena memang jejaring kita juga sudah sampai luas. Di wilayah-wilayah di desa atau kelurahan, kemudian Kapanewon di DI ini ya saya kira tidak sampai 6 jam sudah bisa di lokasi bencana. Ya. Baik, sangat cepat ya Pak. Ya. Kalau untuk penanggulangan bencana Pak, kan biasanya harus disesuaikan dengan kebutuhan logistiknya, misalnya disesuaikan masyarakat di situ sukanya biasanya makan apa, segala macam. Bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan subjektivitas itu? Ya baik, jadi ini sudah masuk pada tanggap darurat ya. Biasanya tadi kalau kita sudah menerjunkan tim asesmen untuk kaji cepat yang dibutuhkan apa, itu tentunya juga akan mengidentifikasi juga apa-apa yang logistik yang dibutuhkan. Ya, sehingga nantinya kita akan mengirim bantuan itu sesuai dengan betul-betul apa yang dibutuhkan di masyarakat tersebut. Jadi tidak asal minta bantuan berikan, tapi itu sudah berdasarkan
hasil kaji cepat Sudah tersebut. disesuaikan. Iya, betul. Nah, kemudian apabila memang dalam tanggap darurat itu waktu lama, nah, misalnya memberikan logistik yang harus disiapkan ataupun diberikan ke masyarakat, itu juga tentunya kami akan menyesuaikan ya kebutuhan-kebutuhan tersebut yang tidak akan sia-sia, istilahnya betul-betul tadi dipakai gitu ya. Dan nanti dalam kita melaksanakannya dalam secara partisipasi. Jadi masyarakat betul-betul diajak untuk diskusi ya, dan tentunya nanti kalau misalnya ada dapur umum seperti itu, jadi untuk menentukan menu untuk makan aja masyarakat harus kita libatkan. Iya, sehingga itu adalah salah satu strategi bagaimana nanti masyarakat yang untuk bisa lupakan kejadian yang ada, atau istilahnya biar tidak terlalu trauma, yaitu masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mengatasi itu di dapur umum. Nanti ibu-ibu ataupun semua masyarakat yang misalnya di pengungsian itu juga dilibatkan untuk bisa partisipasi untuk mengelola logistik, dapur umum dan lain-lainnya. Berarti sekaligus mengatasi traumanya gitu, biar nggak betul, keinget. Iya, betul. Berbicara soal trauma Pak, di ya. PMI DIY sendiri, di PMI lah ya, ada dukungan psikososial. Betul. Bagaimana Pak itu tentang dukungan sosial? Ya, baik. Jadi memang ini adalah salah satu unit ataupun nanti salah satu komponen dari tim tanggap darurat bencana. Itu biasanya nanti ada tim psikososial yang nantinya akan diterjunkan untuk memberikan bantuan pendampingan di masyarakat untuk bagaimana masyarakat itu bisa pulih secara psikis ya. Jadi kami nanti secara psikososialnya itu nanti juga akan baik ya, paling tidak nanti juga berfungsi normal ya, itu awal untuk berfungsi kembali normal terlebih dahulu. Nah, nanti kalau akan lebih baik nanti butuh pendampingan yang agak lama. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan program yang ada. Jadi memang kalau memang ada yang membutuhkan pendampingan yang secara lanjut, ya itu nanti akan diprogramkan. Tapi paling tidak pada saat darurat itu nanti sudah langsung didampingi. Ya? Itu untuk masyarakat saja atau berarti relawan juga bisa mendapatkan dukungan psikososial itu? Oh ya, tentunya untuk tidak hanya untuk masyarakat yang terdampak, itu juga justru kami pada memberikan ke para relawan yang juga ikut membantu dalam penanggulangan bencana tersebut atau ikut dalam tanggap darurat tersebut, karena memang relawan ini perlu waktu maksimal itu adalah 2 minggu bertugas di lapangan dalam saat tanggap darurat. Nah, nanti setelah bertugas relawan tersebut dilakukan debriefing, Mbak. Istilahnya ya debriefing ya, sebelum berangkat itu ada briefing kepada relawan. Nah, nanti setelah pulang bertugas itu nanti ada debriefing. Ya, salah satunya itu adalah tugas dari atau program dari psikososial. Jadi untuk mengembalikan psikos dari relawan untuk biar nanti bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Ya. Baik Pak, sebelum ke terakhir, berarti dari semua pembahasan tadi kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan individu, mulai dari individu Pak, untuk mengurangi resiko bencana? Oke, ya, jadi memang betul sekali. Jadi memang untuk ketangguhan ya untuk menghadapi bencana ini memang harus dimulai dari dari diri sendiri. Ya, ini memang dari masyarakat itu juga secara individu itu harus mengenali dulu ancamannya atau bahaya di wilayahnya masing-masing. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan kalau misalnya kenali ancamannya apa, berupa apa tadi. Ya, ada gempa bumi, ada banjir, ada longsor, ada gunung meletus. Nah, itu dikenali dulu. Ya, masyarakat atau masing-masing individu mengenali dulu ancamannya tersebut apa saja. Ya, kemudian setelah mengenali itu nanti memahami risikonya. Nah, kalau memahami risiko itu nanti
mengetahui ancaman. Nah, di risiko itu nanti ada kapasitas dan kerentanannya. Ya, jadi nanti kalau sudah tahu, oh ternyata risiko saya di wilayah saya ini tinggi. Nah, berarti apa yang untuk bisa mengurangi risikonya itu biar tidak terlalu tinggi atau tidak tinggi. Minimal nanti bagaimana tidak ada korban jiwa. Nah, itu juga harus dipahami bagaimana untuk mengurangi risiko itu. Nah, dan terakhir kalau sudah tahu, paham, nah ini dibudayakan nanti sadar bencana. Ya, nanti sadar bencana ya nanti dari pengurangan risiko tadi, semua kegiatan-kegiatan yang ada itu juga sudah oh ini ternyata di wilayah saya itu rawan bencana dan potensi untuk bencana. Salah satu contoh misalnya cara parkir saja kendaraan. Oh, parkir. Iya, betul. Itu harus sudah berwawasan pengurangan risiko bencana. Itu adalah cara parkir saja. Misalnya kita ke daerah pantai, main-main, kita wisata ke pantai Parangtritis di selatan. Itu cara parkir kendaraan pun itu kalau sudah berwawasan atau sadar bencana, itu mestinya parkirnya adalah menghadap, kendaraan tersebut menghadap atau menjauhi garis pantai. Membelakangi pantai gitu. Betul, jadi sudah siap-siap akan meluncur jika ada sesuatu. Nah, itu dari cara parkir yang berwawasan atau sadar risiko bencana, salah satunya itu. Kemudian kalau misalnya sedang jalan-jalan ke Kaliurang atau ke Merapi gitu ya, ke daerah-daerah gunung itu juga kendaraannya juga sudah parkirnya menghadap membelakangi gunung api, sudah siap sewaktu-waktu bisa langsung menjauhi bahaya. Nah, itu salah satu strategi ya untuk bagaimana budaya sadar bencana itu seperti itu. Nah, paling tidak nanti juga yang lain-lainnya juga banyak. Nanti setiap kita di suatu ruangan atau di suatu tempat bangunan itu juga kita mengenali misalnya ada kebakaran, harus ada alat pemadam ringan itu di mana, peta jalur evakuasinya harus di mana, titik kumpulnya di mana. Nah, itu adalah satu kesadaran oh ternyata kita tinggal di wilayah yang memang rawan bencana seperti itu. Kalau sudah melakukan langkah-langkah tadi, Pak, adakah alat ukur gitu, mengukur kapasitas kita tuh sudah baik belum sih untuk mempersiapkan itu? Ya, baik. Jadi nanti tentunya untuk mengetahui ya indikator itu ya sebenarnya kesiapsiagaan itu nantinya tentunya selalu dilatih atau melaksanakan kegiatan-kegiatan simulasi atau latihan. Nah, itu paling tidak ya 1 tahun 2 kali. Itu akan akan mempertahankan atau menuju ketangguhan resiliensi berkelanjutan seperti itu. Nah, nanti kalau ini sudah dirutinkan itu akan menjadi kebiasaan sehingga tidak perlu diingatkan lagi karena ya sudah rutinitas, sudah kebiasaan. Nanti itu yang akan menjadi tadi kita budaya sadar bencana seperti itu. Jadi paling tidak kita pernah melakukan latihan, kemudian simulasi itu juga. Nah, kemudian juga di beberapa tempat-tempat itu juga dipasang rambu-rambu atau tanda-tanda ya untuk keselamatan atau untuk bagaimana cara evakuasi itu. Itu juga membutuhkan usaha yang sangat keras karena itu nanti siapa tahu kita baru pertama kali di suatu wilayah atau di tempat itu. Nah, nanti kalau kita tidak berusaha bertanya, tapi kalau situ sudah ada rambu-rambu atau ada papan informasi tentang peringatan risiko atau bahaya yang ada situ, tentunya nanti akan menyesuaikan ya sebagai petunjuk nanti jika memang ada kondisi darurat bencana itu. Ya. Baik, itu dia Pak perbincangan kita hari ini. Kalau di Bincang PMI ini sebelum berakhir ada ini Pak, kata-kata hari ini. Kata-kata motivasi dari narasumber untuk sobat PMI di rumah Pak. Ya, baik. Tentunya karena ini bulan pengurangan risiko bencana seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita perlu mengenali bahaya atau ancaman yang ada di wilayah masing-masing. Setelah kita mengenali, nanti kita akan memahami risiko
yang ada di wilayah masing-masing. Setelah paham risikonya, nah kita nanti akan menjadi budaya sadar bencana. Ya, jadi kenali bahayanya, pahami risiko bencana dan sadar bencana. Demikian. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. obrolan yang sangat bermanfaat hari ini buat baik. Sobat PMI, pasti menginspirasi Pak. Iya. Terima kasih sekali lagi. Oke Sobat PMI, itu dia bincang PMI hari ini yang pastinya banyak banget ilmu yang bisa dicermati dan dipraktekkan gitu supaya kita bisa menerapkan budaya sadar bencana itu tadi ya Pak ya. Terakhir ada kata-kata hari ini dari bincang PMI. Nanti tolong dijawab cakep Pak. Oke. Tali seutas dipegang bersama. Cakep. Ayo tingkatkan kapasitas, kurangi resiko bencana. Cakep. Oke, Sobat PMI, stay tune terus di Bincang PMI episode-episode berikutnya yang pasti lebih menarik, edukatif, informatif, dan juga inspiratif. Biar lebih afdol seperti biasa, jangan lupa di like, di klik tombol like-nya, di share ke Sobat PMI, dan juga di subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan konten baru dari medianya PMI DIY. Terima kasih, saya Bita selaku host pamit undur diri. Siamo tutti fratelli.